Tidak ada penelitian yang sempurna. Nanti akan ada penelitian belakangan yang nanti mengkritik tulisan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Wonder Home Podcast. Alhamdulillah malam hari ini Iya. ada Ustadz Dr. Syakir Jamaluddin yang sudah hadir bersama kita. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, masa-masa pandemi ada satu yang kalau banyak yang mengalami kesulitan, terus kemudian keterpurukan gitu. Tapi tetap ada yang patut disyukuri di masa pandemi ini ternyata, yaitu lulusnya Ustadz Syakir Jamaluddin, alhamdulillah, yang menamai dirinya sebagai dokter apa? COVID. Dokter COVID. Dokter COVID. Oke. Ustadz, antum ini asli dari Makassar Ustadz ya? Makassar. Suku Bugis, tapi Sukunya lahir di Bugis. Makassar, besar di Jogja. Oh Iya. gitu ya. Alhamdulillah. Itu tahun berapa dari Makassar ke Jogja Ustadz? 82. Tahun 82. Tamat SD. Oh, itu tamat SD. Tamat SD 82. Sudah berani untuk Iya. merantau ke tanah Jawa ya? Iya, harus. Ada sedikit peristiwa di keluarga lah. Perkelahian anak-anak. Oh gitu. Akhirnya saya harus ke Jogja. Oh, disalurkan ke Jogja ya. Disalurkan ke Jogja masa kecil dulu. Tapi sekarang sudah tobat. Jadi ke Jogja itu lulus SD, terus Iya. kemudian masuk ke Muallimin. Muallimin Madrasah Muallimin. Muhammadiyah Jogja. Kenapa itu orang tua kok pilihannya ke Jogja gitu Ustaz? Sebenarnya ada dua, di Makassar di Gombara atau di Gombara. di Muallimin. Nah, kalau saya di Gombara, saya kapan ke Jawanya gitu, sederhana sebenarnya. Oh gitu ya. Kemudian sudahlah pilih Muallimin sekalian ke Jogja gitu. Oke. Ya sudah, alhamdulillah. Sampai sekarang malah nggak balik-balik. Padahal itu kan diutus pimpinan wilayah Muhammadiyah untuk ke Jogja, nanti balik ke Makassar. Gitu ya. Tapi saya sudah izin, alhamdulillah diizinkan. Yang penting aktif di Muhammadiyah, ya sudahlah, amanah saya laksanakan. Gitu memang spirit Iya. Bugis sebagai perantau itu terbukti gitu ya. Alhamdulillah. Siapa itu salah satu tokoh Bugis yang sangat terkenal itu Arupalaka ya kalau nggak salah. Arupalaka. Iya. Oke, di Muallimin itu dari SMP sampai SMA. Sampai Jadi, SMA. Sanawiyah, Aliyah 6 tahun karena programnya wajib 6 tahun. programnya wajib Iya. 6 tahun. Gitu. Tapi lulus Muallimin itu sudah kebayang nggak? Wah, suatu saat saya akan menjadi doktor di bidang Belum. ilmu hadis gitu. Belum. Oh, belum. Iya, saya mengalir aja. Malah untuk waktu itu saya tidak berniat lanjut untuk S2, S3. Tapi itulah namanya mungkin doa orang tua ya yang menginginkan lanjut. Tapi saya waktu itu itu mengalir saja. Untuk menekuni hadis waktu setelah Muallimin juga tidak ada memilih ini. Ternyata saya ya sudahlah istikharah, tahu-tahu daftarnya di tafsir hadis gitu. Jadi ya sudahlah mengalir begitu. S1 tafsir hadis. Iya, saya memilihnya hadis, kan ada Quran dan ada hadis. Oke, Tafsir Quran dan hadis. Tapi saya memilihnya hadis karena memang setelah saya menjalani itu, kalau Quran itu kan selesai, artinya sudahlah mutawatir periwayatannya. Tapi kalau hadis kan diperdebatkan. Banyak hal yang banyak diperdebatkan. perdebatan. Setelah diketahui sahih, itu pun tidak diamalkan gitu. Oh, gitu ya. Jadi memang problematikanya bukan hanya persoalan syarah hadis ya, tapi juga otentisitasnya, keasliannya, kekuatannya itu. Makanya lebih menarik hadis dibanding daripada Quran. Studi Qurannya. Iya, studi Quran. Gitu kira-kira. Gitu ya. Di situ di S1 itu ada apa itu namanya? Katakan ada ustadz atau dosen yang bagi ustadz
Syakir pada saat itu, oh ini model dosen yang bagus nih dalam membaca sesuatu, dalam studi hadis lah, katakan begitu. Kalau studi hadis saya lihat di UIN waktu itu belum muncul. Belum muncul ya. Iya. Jadi dia cuma pakai buku, setelah itu dibacakan, malah tidak menarik. Ada yang dosen tafsir itu menarik sekali menurut saya. Guru saya Ustadz Dr. Malik Madani itu. Malik Madani. Itu menurut saya inspiring dia itu dalam menjelaskan tafsir itu, menarik itu. Ya cuman saya tetap aja tertarik pada studi hadis itu. Artinya dari si metodologi dan inspirasi bisa diambil dari dosen tafsirnya, cuma materi yang dikajinya itu ada hadis itu sendiri. Dan menulis tentang itu sebagai tugas akhir ya. Iya. Sebagai apa itu namanya, kajian hadis dalam tradisi sunnah dan syiah. Sejarah penulisan hadis antara orang syiah dengan orang sunni. Jadi kan ada perbedaan di sana. Wah, itu juga kajian menarik, dan alhamdulillah waktu itu dapat pujian yang luar biasa dari dosen katanya. Kalau meneliti kayak Syakir itu katanya. Oh, gitu. Karena persoalan mendasar. Orang Syiah menganggap yang paling otentik adalah hadis yang beredar di kalangan kami, Ahlul Bait. Kalangan Ahlul Bait. Oh iya, larangan penulisan hadis itu hanya dibuat-buat, ada motif politik. Tapi orang Sunni mengatakan enggak, kami yang jadi itulah yang saya kemudian mana sih sebenarnya di antara dua itu yang paling otentik hadis-hadisnya gitu. Jadi ya waktu itu Bukhari diragukan, Muslim diragukan oleh orang Syiah. Nah sebaliknya alasannya alasan Bukhari Muslim itu tidak dicatatkan hadis-hadis pada masa awal, pada umumnya di Sunni. Tidak ada pencatatan. Dulu orang dihargai itu karena hafalan. Oke. Sementara orang orang Syiah, Syi'i itu mengatakan bahwa kami dari dulu tidak pernah itu mengakui adanya pelarangan la taktubu anni syai'an siwal Quran. Ya, kami menganggap Nabi SAW tidak pernah melarang kami di keluarga kami itu. Maka kami tetap menuliskan hadis dari Nabi. Terjaga mana antara tulisan dengan hafalan? Argumentasi mereka begitu. Tentu terjaga tulisan kan, hafalan itu bisa hilang, bisa ini. Nah, jadi menarik itu. Kemudian saya harus belajar dari hadis gimana sebenarnya kualitas hadis la taktubu anni syai'an siwal Quran. Ternyata memang sahih. Cuman ada latar belakang sejarah kenapa harus pertama dilarang, kemudian pertengahan dibolehkan hanya orang-orang tertentu, kemudian dibolehkan secara keseluruhan. Ada tahap-tahapan, masa awal dengan masa akhir. Memang dilarang sama sekali, terus kemudian ada kelenturan pembolehan gitu ya. Pada beberapa orang. Oke, kalau menarik tadi itu. Kalau kan soal kodifikasinya. Kalau di kalangan Syiah sendiri, Ustadz baca buku-buku yang saya kan ada adik kelas, kelas yang kebetulan kuliah di sana. Saya minta dikirim di Iran, di Teheran. Di Qum. Saya minta tolong kirimkan kitabnya supaya saya mendapatkan Rijalun Najasyi waktu itu ya. Saya dapatkan sumber asli dari sana gitu. Baca Biharul Anwar. Iya, Biharul Anwar. Iya, gitu ya. Baca itu. Apakah kodifikasi di kalangan mereka itu memang lebih dulu ketimbang di menurut mereka begitu. Menurut orang Syiah, makanya mereka mengatakan ya lebih terjaga di kita dong. Kalau mau masalah otentisitas itu lebih otentik kita dong. Terus respon dari kalangan Sunni terhadap klaim semacam itu? Sebenarnya juga tidak membantah, Cuman memang ada beberapa catatan untuk apa yang dikatakan tadi, pelarangan itu tidak masuk akal. Kemudian dijelaskan oleh ulama Sunni itu masuk akal karena orang masih fokus untuk menulis Quran. Tidak mungkin Nabi SAW menyuruh menulis bersama, nanti tercampur seperti kitab-kitab sebelumnya, kitab suci sebelumnya. Jadi orang tidak bisa membedakan mana perkataan Nabi, mana firman Tuhan, gitu. Firman Allah. Ini jadi, masih S1 tapi kajiannya berat. Kelas berat. Iya, jadi itulah yang membuat menarik dan saya bisa dudukkan persoalannya masing-masing. Kita tidak boleh ini pro Sunni karena orangnya menulis Sunni, kita lihat kajian kitabnya saja. Iya, itu
exercise pemikiran yang bagus, bisa Iya. bisa mendudukkan, bisa melihat dua perspektif, dua Iya. paradigma, terus kemudian menilainya mana yang kira-kira lebih otentik atau lebih Iya. rojih gitu kira-kira ya. Ya itulah kira-kira. Mantap. Dan nah selama ini kan meskipun ya tema Iya. skripsinya berat, tapi juga pada saat yang sama sudah berani menikah sebelum lulus ya. Itu betul. Mungkin karena tersalurkan tadi, jadi Oh, gitu. agak enteng mikirnya. Kalau orang belum menikah pada saat mahasiswa itu kan mikir, kemudian setelah itu kan, aduh, ndak selesai. Kalau kita kan ini ada pikiran yang agak-agak ini sudah selesai gitu. Jadi makanya saya katakan guru ngaji kami beda gitu ya. Pernikahan dengan perkuliahan jangan dipertentangkan. Pernikahan dengan Perkuliahan jangan dipertentangkan. Oke. Iya. Jadi pernikahan bisa jalan sendiri, perkuliahan juga jalan sendiri. Jadi jalan bersama-sama gitu loh. Jangan ditabrakkan. Kadang kan orang tua kita pada umumnya, kalau kamu sudah menikah ya tanggung jawab dong. Kasih nafkah. Iya. Saya katakan oke, saya mau saja kasih nafkah istri saya kalau saya menikah pada saat kuliah. Cuma saya tidak tanggung apakah kuliah saya selesai. Ya, sementara bapak kan mengirim saya ke Jogja kan memang untuk kuliah gitu. Ya, mikir juga bapak itu. Gitu ya. Allah yang mikir. Nah, terus lama-lama akhirnya dibolehkan. Udahlah, saya izinkan kamu menikah gitu. Yang penting dapat ridhonya orang tua dulu. Jangan maksakan, jangan enggak bagus lah, enggak elok. Karena doa orang tua itu sangat penting. Akhirnya ya dibolehkan. Cara mendekati calon istri lagi dan mertua lagi itu juga kendalanya sama. Jadi kita atur. Ketika ditanya sama mertua itu gimana kalau kamu misalnya jadi sama anak saya, gimana kasih makan sementara kamu belum selesai, belum kerja. Saya katakan, saya bilang ya karena saya masih kuliah, saya dibiayai oleh bapak saya. Kalau misalnya jadi jadi sama saya karena dia masih kuliah dibiayai sama bapak gitu. Harus terus terang, jangan gengsi. Pinter ini. Iya, kesalahan kita itu karena Negonya. gengsi. Gengsi, sok tanggung jawab. Akhirnya terbengkalai kuliahnya. Nah, saya tidak. Saya bisa tepat waktu, ya. Kuliahnya tepat waktu. Iya, tepat waktu S1-nya itu. Kemudian nikah selesai. Saya pada saat wisuda sudah ada istri yang mendampingi. Wih, Asik juga nih kalau dalam satu sesi ini, nikah muda tanpa kendala. tanpa kendala ya. Sukses kuliah, sukses nikah Iya, gitu ya. iya. Bisa inspirasi juga buat mahasiswa saat ini. Tapi tidak bisa digeneralisir ya. Masing-masing orang Masing-masing masing-masing punya- punya program. Punya Iya, program dan mungkin punya untuk saya masalahnya mungkin sendiri. itu karena agak sulit menahan hawa nafsu. Ada ada penyaluran intelektualnya Iya. ke kuliah, ada penyaluran Iya. biologisnya ke Oh, saya karena studi hadis ya, Ustaz. Karena studi hadis makanya lah kan bisa dengan puasa. Saya sudah coba puasa. Kita kan habis di Mu'allimin itu kan masuk lagi di pondok. Iya. Pondok pesantren Budi Mulia, pondok mahasiswa itu. Oh. Masuk lagi di sana. Waktu kuliah itu juga Waktu mondok kuliah, di Budi mondok Mulianya lagi, Pak coba. Amin Rais. Jadi saya kan ngaji lagi hadis, Sudah di khatam lah tafsir ya. hadis. Nah, kan bisa kalau misalnya ini ya berpuasa gitu. Saya sudah coba puasa tapi tetap saja setelah buka mikirnya lain lagi. Gitu ya. Jadi sudahlah sekalian aja. Kata kiai saya, karena persoalan yang kamu hadapi adalah persoalan hawa nafsu, kamu tidak bisa selesaikan dengan itu karena ada jam tertentu gitu. Kemudian kita ini, terus bagaimana? Ya dengan menikah. Dengan menikah harus menikah. Dengan manistato aminkum falyatazawwaj, itu falyatazawwaj. Bukan puasa dulu. Nikah dulu, baru kemudian kalau tidak sanggup Studi, karena pertimbangan mau studi duluan, ya baru puasa gitu. Gitu jadi urutannya. Bukan puasa dulu, baru kemudian kalau enggak, ya untungnya saya modal hadis itu sehingga saya bisa mendekati orang tua saya gitu. Mendekati mertua saya. Oh, ini cocok. Jadi multifungsi ya. Jadi kemampuan hadis Jadi- itu bisa diamalkan diri sendiri, bisa untuk negosiasi. Iya. Iya, menang
satu poin kita. Menang satu poin. Nah, barangkali itu juga yang kemudian S2 di Jakarta ya. Jakarta, Di betul. Jakarta juga masih di hadis. Ah. Apa itu juga yang menginspirasi Pak Syakir? Satu, akar hadisnya sudah kuat, tapi soal cinta bukan hanya pengetahuan tapi juga pengalaman gitu. Yang kemudian nulis master tesisnya tentang apa? Iya. Judulnya Seks ala Nabi. Seks ala Nabi. Wah, Ceritakan Sebentar. gimana Karena itu? ini berat Ustadz, kita harus minum kopi, monggo, kopi monggo. teras. Wah, teras kopi ya. Kopi, ya, teras kopi baca Ini dari sudah- Wonder iya. Home Wah, Library. nyun sewu ya. Oke, Karena monggo. berat pertanyaannya. Nyun. Ini bisa apa itu namanya? wah, Tahan luar sampai biasa. malam kita ngobrolin ini Luar nanti. biasa. Oke, ya. Iya betul. Karena jauh. Apa ya? Waktu itu kan yang canggih itu kan, pemikiran tentang Pak Nurholis Majid, ya. Pokoknya rata-rata penelitian S2, S3 kalau tidak pemikiran nggak canggih gitu. Oh gitu ya, pemikiran Iya, tokoh gitu. Pemikiran tokoh, ya. Harun Nasution, kalau misalnya pemikiran tokoh hadis waktu itu juga Syiah masih ini. Wah, saya bilang saya mau yang enteng-entengan sajalah karena sudah terlalu jauh dari istri gitu. Kan tidak mungkin kita buka cabang. Nggak mungkin. Apa yang tidak membuka kemungkinan? Ya kita hidup di budaya Indonesia. budaya Ya. Indonesia. Kebetulan ya istri saya terlalu baik bagi saya. Ya, jadi agak sulit untuk membandingkan gitu ya. Ya itulah. Bukan karena takut ya, karena itu yang menyebabkan kita tersendat ke surga gara-gara takut. Oh gitu. Takut-takut istri Iya. gitu. Jadi waktu itu saya bilang gimana ya, tentang seks, tentu seks dalam konteks suami istri. Ya, makanya judul tesis saya itu hadis-hadis tentang hubungan seks suami istri. Ya, tinjauan sebuah pendekatan kritik hadis. Ya, karena banyak sekali beredar, karena kan cerita tentang seks Nabi itu kan sebenarnya sedikit. Karena Nabi SAW kan melarang itu, menceritakan pengalaman pribadi. Kalau kamu katanya habis berhubungan kemudian kamu bercerita di luar tentang bagaimana cara atau teknik berhubungan kamu dengan istrimu, lalu untuk apa kamu berhijab gitu. Kan kata Nabi SAW begitu. Sehingga tidak sedikit sekali informasi, tapi kok ketika kita berbicara adabul jima, kita baca buku-buku yang beredar di Indonesia, itu kok rinci banget gitu. Oh, gitu. Tapi waktu itu belum ada apa itu namanya diskursus wacana tentang juga Belum. Kan selain istri kan ada milkul yamin yang belakangan jadi kontroversi. belum itu belakangan itu. Belum viral waktu itu ya. Belum viral. Jadi waktu itu memang belum ada yang meneliti tentang seks itu. Iya. Karena apa sih sampai Bu Dekan itu ya, Bu Akib itu dulu belum dekan. Pakai bahasa Jawa dia. Jauh-jauh dari Jogja ke Jakarta, penelitiannya kok tentang seks. Ya banyak sih teman-teman dari FAI begitu ya, Pak Majid juga. Ya saya katakan ya sudahlah, memang ini yang saya mau, dan ternyata diterima. Karena judulnya sangat unik itu. Unik dan tidak ada sebelumnya. Jadi original gitu ya. Sangat original. Iya. Nah, ya dan berani juga, artinya tidak semua orang berani ngambil tema yang dalam tanda kutip agak tabu dibicarakan. Betul. Padahal ya memang itu teksnya ada. Ada. Artinya literaturnya ada untuk diteliti. Ada. Gitu. Ya alhamdulillah sukses juga. Kemudian saya bukukan itu ya. Dibukukan ya. Etika Bercinta ala Nabi. Gitu. Ya, itu judul bukunya. Ya bisa diperoleh di pasaran barangkali atau nanti Ada bisa lah. order ke Pak Syakir langsung itu. Cuman memang tidak seberat penyajiannya ketika di tesis karena kan beda kan ya. buku audio pangsa pasarnya beda. Audionya lebih general, Lebih umum. general ya. Lebih umum. Oke. Nah, kita masuk sekarang ke nah, terakhir kemarin itu adalah S3-nya membahas tentang judul disertasinya itu metode kritik hadis tarjih Muhammadiyah dalam menghadapi hadis-hadis mukhtalaf fi studi atas putusan dan fatwa majelis tarjih. Iya. Jadi mukhtalaf fi itu adalah hadis-hadis yang diperselisihkan, diperdebatkan
entah statusnya, entah apa itu namanya, kekuatannya. Betul. Gitu ya, kira kurang lebih. Dan itu yang mungkin sebagian dipakai untuk menentukan putusan atau fatwa di dalam konteks majelis tarjih. Coba cerita Ustadz, akhirnya magnum opusnya studi tentang hadis mukhtalaf fih ini. Iya. Ini gimana mendapatkan Awal-awalnya ini? begini Ustadz Syifa. Awal-awalnya itu memang karena tentu ada masalah, ada problem. Problemnya itu kan kita tahu lah, Muhammadiyah itu kan Quran Sunnah banget, rujuk ilal Quran was Sunnah. Tapi kemudian saya setelah melihat kok ada beberapa hadis yang terlewat, entah karena kurang teliti, ya, kurang cermat, kemudian masuklah itu dijadikan sebagai hujjah gitu. Tapi kenapa bisa gitu? Kemudian setelah itu dan ada beberapa yang saya temukan. Nah, kemudian ada silang pendapat tentang statusnya, derajat hadisnya, kualitas hadisnya. Ini Silang pendapat dari ulama atau dari di- ulama, Oke. dari ulama tentang hadis yang dipakai ini. Misalnya Muhammadiyah NU juga ya, kalau menuju sujud itu kan lutut dulu, baru kemudian kedua tangan, ya. Sementara yang terjadi yang di banyak sekarang kita lihat di jamaah masjid, ada sebagian jamaah itu tangan dulu baru ini. Jadi Masing-masing ada hadisnya. dalam sholat itu hadisnya ada yang mengatakan bahwa lutut dulu baru Iya. tangan. Terus kemudian kebanyakan praktek di masyarakat banyak yang Iya, langsung kebanyakan tapi tangan. akhir-akhir semulainya 90-an. Iya 90-an. Dulu belum begitu banyak. Ya, setelah buku yang viral sifat sholat Nabi itu dari Syekh Nasiruddin Al-Albani itu kemudian viral di tengah masyarakat, diterjemahkan dalam berbagai percetakan, berbagai bahasa. Nah, jadi itulah. Kemudian ya masih banyak lah yang hal-hal yang kemudian ini jadi menarik gitu ya. Apa sebenarnya latar belakangnya? Jangan-jangan Muhammadiyah punya standar tersendiri dalam menyeleksi hadis. Yang saya teliti itu hadis mukhtalaf fih, bukan mukhtalif. Karena mukhtalif itu adalah hadis yang diperselisihkan. Rata-rata matannya mukhtalif. Kalau mukhtalif itu Mukhtalif. di sisi matan itu isinya ya. Isinya, ya. Kalau ini mukhtalaf, ya, mukhtalaf itu yang diperselisihkan sanad dan matannya. Oh, dua-duanya. Iya, Sanad itu jalur periwayatannya. jalur plus periwayatannya. isinya. Tapi kalau ini lolos, baru kemudian kita bahas tentang matannya. Baru masuk dalam hadis mukhtalif. Iya, jadi itu yang membedakan mukhtalaf dengan mukhtalif. Biasanya al hadis al mukhtalifah. Al-ahadits al-mukhtalifah. Jadi itu yang diperselisihkan. Ya. Nah, saya sanadnya karena begini, temuan saya ternyata perselisihan itu banyak terjadi berawal dari sanad. Berawal dari sanad. Jadi sebenarnya tidak perlu sampai pada pembahasan matan. Karena sanadnya aja sudah selesai. Jadi yang kritik pertama itu atau yang dianalisis pertama itu sana. mestinya di jalur periwayatannya Jalur itu, sanad di dulu. jalur Jadi kita sanad sudah itu. berdebat tentang ini, ternyata sanadnya lemah gitu. Tidak bisa naik pada pembahasan hadis mukhtalif. Terus masalah apa yang Ustadz Syakir itu lihat dalam konteks hadis-hadis yang dipakai untuk memproduksi putusan maupun fatwa tarjih dalam hal ini? Hadis-hadis gimana Ustaz? Gini, yang masalah apa? Kan tentu kalau mau studi itu ada masalahnya di dalam konteks putusan dan fatwa tarjih itu. Masalah apa? Apakah ada masalah misalnya tadi dalam konteks sholat? Apakah hadis-hadis yang dianggap mukhtalaf atau lemah tadi dipakai dalam memproduksi fatwa dan putusan tarjih? Ada. Oke. Jadi masalah misalnya ya jangan kamu memikirkan zat Allah. Ya. La tafakkaru fi dzatillah. Bidzatillah. Ya, pikirkanlah tentang ciptaannya. Ya.
itu ternyata hadisnya dipakai oleh Tarji 2 kali bahkan, ya 2 kali. Tapi hadis yang seperti itu ternyata bermasalah, doif jiddan. Oh, doifnya doif jiddan. Doifnya ada yang pertama la aslalahu, tidak ada sumbernya sama sekali. Ya, tapi ada juga yang doif. Tapi intinya kalau kita menggunakan hadis yang lain, itu bisa disimpulkan seperti itu juga. Artinya Tapi secara matan, secara matan tidak ada masalah. pesan gitu nggak masalah. Matan tidak ada masalah. Secara matan tidak ada masalah, tapi secara isi ya, substansi isi tidak ada masalah. Tapi kebetulan teks hadis yang seperti itu bermasalah sanadnya. Ya. Nah, biasanya hadis kayak gitu itu dipakai dalam, misalnya kan biasanya putusan atau fatwa tarjih itu menjawab sebuah masalah atau pertanyaan dari audien gitu. Masalah apa yang ditanyakan sehingga hadis itu yang dipakai untuk menjawab pertanyaan atau masalah tersebut? Jadi itu adanya dalam putusan, Ustaz. Oh, dalam putusan. Dalam putusan, himpunan putusan tarjih 1. HPT 1. HPT 1. Tapi itu banyak digunakan. Ihya Ulumuddin Al-Ghazali itu pakai hadis itu juga. Iya. Abu Syah itu juga pakai itu juga. Iya. Banyak yang pakai dan itu populer sekali di tengah masyarakat. Iya. Kita pun mungkin kalau malam ini saya tidak sampaikan mungkin tapi itu benar loh. Iya, saya katakan substansi isi benar. Substansi pesan benar. Iya. Tapi saya berbicara masalah teks hadis. Sanad dan matan. Cari sanadnya ternyata tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang seperti itu ya. Untuk hadis itu yang dengan matan seperti itu. Kemudian ada yang mirip seperti itu, tetapi hadisnya dhaif jiddan juga. Dhaif jiddan juga. Iya. Saya buat tabel sih di sini. Oh gitu ya. Ada. Tapi ini belum bisa saya cetak dulu ya. Ada tabelnya agak panjang di sini ya. Wah, ini biasanya membuat tabel ini adalah orisinalitas tersendiri karena butuh pemikiran, butuh ketekunan untuk analisis. Banyak sih yang saya teliti ya, Ustaz. Ada sekitar mungkin 12 tema, tapi akhirnya yang kita bisa pakai 10 tema karena yang lainnya sudah selesai dalam masalah sanad tadi. Selesai itu tidak lanjut. Selesai itu maksudnya nggak bisa dipertanggungjawabkan sanadnya. Tidak bisa dipertanggungjawabkan sanadnya sehingga tidak bisa masuk dalam pembahasan ta'arudul adillah atau ta'arudul dalilain. Kontradiksi antara dua dalil. Karena kontradiksi antara dua dalil itu kalau sama-sama makbul, sama-sama sahih, sama-sama hasan. Baru kita masuk ke matan. Itu yang hadis mukhtalif itu. Atau ikhtilaful hadisnya di situ. Tapi kalau misalnya sama-sama sahih, sama-sama hasan, kok matan kok masih belum bisa disitulah yang menarik. Nah, itu ada sekitar 10 hadis yang bisa diselesaikan dengan cara itu. Ya. Oke, sebentar. Satu-satu. Kalau yang dari sisi sanad, Ustaz. Dari sisi sanad yang kemudian masalah apa yang yang sering muncul di kalangan Muhammadiyah gitu atau yang diberi putusan atau fatwa oleh majelis tarjih dan hadisnya itu yang antum nilai tadi itu secara sanad tidak bisa dipertanggungjawabkan. Masalah apa yang paling lumrah atau yang paling krusial? Gitu? Iya, saya kebetulan fokus pada 2 masalah besar. Masalah akidah dan ibadah. Akidah dan ibadah. Iya, karena akidah dan ibadah itu masalah ketat gitu. Iya, dan rawan konflik. Bisa menuduh orang syirik. Kalau ibadah bisa dituduh bid'ah. Jadi berat itu perkaranya kalau salah dalam menentukan itu. Ya, misalnya kalau masalah masalah tawassul. Masalah tawassul itu bisa bertengkarnya dalam masalah syirik, bisa juga masalah bid'ah. Ada di level akidah, ada di level ibadah gitu. Dan ada di level adat. Ada di level adat. Ada 3 lapis ini tadi ya.
Jadi bagi yang mungkin nggak terlalu familiar dengan term-term teknisnya, apa itu namanya, tawasul tadi itu, Tawasul. tasilah itu biasanya gini, kalau kita berdoa kepada Allah, itu nggak langsung kepada Allahumma dan seterusnya dan Iya. seterusnya, kita melalui misalnya tawasul itu membaca Fatihah untuk guru ini, untuk syekh ini, Iya. untuk wali ini dan seterusnya, Iya. baru kemudian berdoa gitu ya, itu namanya tawasul Nah, gitu. menjadikan perantara pada yang lain untuk memohon kepada Allah. Itulah wasilah. Wasilah. Wasilahnya itu, medianya itu. Nah, Muhammadiyah itu sering dianggap orang sebagai anti tawassul. Iya. Oke. Padahal hadis-hadis yang digunakan Muhammadiyah itu termasuk yang sering dikaji ada dalam Riyadhus Shalihin itu adalah 3 pemuda yang terjebak di gua. Itu hadis itu dulu kita di Muallimin itu dikaji itu. Oh, dikaji. Dikaji. Kenapa? Karena dalam Riyadhus Shalihin Ada di diajarkan. Riyadhus Shalihin. Itu kan tentang tawassul. Betul. Tapi tentang apa tawassulnya? Tentang amal soleh, Amal soleh. tentang iman. Jadi ceritanya, coba ceritakan yang terjebak di gua itu tawasul dengan amal soleh itu Amal solehnya. untuk bisa membuka batu di gua tersebut ya, Iya. bahwa saya pernah berbuat baik ini dan itu gitu. Pernah digoda tapi alhamdulillah tidak ini, padahal sudah di depan mata itu. Bertawassulnya dengan itu. Berarti Muhammadiyah tidak anti tawassul. Tidak anti. Tapi yang bagaimana gitu? Tawassul yang kira-kira syar'i lah. Oke. Yang kira-kira kalau misalnya minta doa sama misalnya Kiai Sifa, wah ini orang yang suci, ya, kemudian masih hidup. Oh, bagi Muhammadiyah boleh saling mendoakan. Tapi bagi yang lain bukan hanya itu. Kalau itu nggak ada masalah gitu. Terhadap, tapi jangan arwahnya. Yang lain, kiai yang lain, yang suci. Saya diarwahkan. yang lain. Nah, itu gitu yang ya. kontroversinya itu di yang orang suci tapi sudah meninggal. Nah, oke. Bahkan tabarruk itu Tabarruk. terhadap benda menjadi ya ngalap barokah lah. Ya, ngalap barokah. Iya, pada tempat suci Iya. atau apa itu namanya, orang yang dianggap suci dan seterusnya ya. Oke. Itu kalau dalam masalah akidah ya. Nah, hadis gini, dalam masalah akidah, dalam masalah apa itu namanya, ibadah tadi itu salah satunya adalah tawasul. Yang Ustaz Syakir lihat misalnya hadis yang sanadnya problematik tadi itu hadis yang menyarankan tawasul atau yang melarang tawasul. Rata-rata hadis tawassul itu dengan yang dipakai di masyarakat itu ternyata berangkatnya dari hadis bermasalah. Rata-rata. Cuman masyarakat itu pada umumnya tidak tahu. Iya. Pada umumnya tidak tahu bahwa itu bermasalah. Kemudian kalau Muhammadiyah untuk menggunakan hadis-hadis tawasul itu jarang sekali. Kebanyakan ayat yang dipakai. Ayat. Jadi hadis itu jarang sekali. Kecuali ada satu kemarin yang diperdebatkan di Munas Tarji Makassar yang 2018. Itu Utsman bin Hunayf itu dipakai oleh Muhammadiyah tapi cara pemaknaannya yang berbeda. Ya, cara pemaknaan. Jadi yang orang buta itu ya, kamu minta apa? Kalau kamu bisa sabar lebih baik bagimu. Tapi kalau kamu minta didoakan, saya akan doakan gitu. Kemudian sudah didoakan dan akhirnya sembuh itu. Nah, itu Muhammadiyah pakai itu juga karena hadisnya ya ada sih jalur-jalur yang dhaif, tapi hadisnya ada yang makbul dipakai gitu. Cuman memaknai saja. Artinya dalam konteks tawasul akidah maupun ibadah tadi itu tidak ada masalah di putusan atau fatwa tarjih. Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Termasuk ziarah kubur, malah Muhammadiyah itu kan yang dikenal anti ziarah kubur. Padahal 2 hadis yang digunakan itu adalah ya berziarah kubur lah, karena itu bisa mengingat kematian, bisa mengingat akhirat. Itu dipakai. Hadisnya sahih semua itu. Artinya bukan Muhammadiyah melarang ziarah kubur. Cuman
seringkali ziarah kubur itu disalahgunakan untuk meminta kepada ahli si kubur mayit, itu, gitu. si ahli kuburnya. Muhammadiyah mengatakan hati-hati dalam masalah ini karena kalau sedikit tergelincir, Bukan mengingat iya, kematiannya, tapi justru kok malah minta kepada iya, yang sudah meninggalnya, itu yang dikritik ya. Saya malah membaca Kiai Haji Allah Yarham Salahuddin Wahid itu juga mengatakan tidak boleh itu ziarah kubur yang meminta-minta itu, gitu. Ya, pada itu. Jadi jangan salah. Oke. Nah, itu yang saya teliti lah yang dalam masalah akidah. Oke. Dan ada lagi Ustadz, yang satu lagi dalam masalah akidah itu, benarkah Muhammadiyah menolak penggunaan hadis ahad dalam masalah akidah? Itu juga ramai itu. Kan gini, hadis ahad itu dianggap statusnya zoni gitu ya, Zonni, kira-kira. betul, zonni dan qot'i itu. Tidak bisa dipakai untuk menjadi dasar hal yang qot'i. Iya. Gitu ya. Lah terus tapi tetap dipakai hadis ahad itu untuk masalah-masalah akidah. Atau Dari gimana? HPT Himpunan Putusan Tarjih pertama itu dari 11, 6 itu hadisnya ahad. Sahih. Iya. Jadi mau dikatakan menolak kan tidak mungkin. Dari mana munculnya perdebatan itu? Dari buku yang ditulis oleh tokoh tarjih kita, masih hidup orangnya, dan alhamdulillah saya masih mewawancarai beliau. Siapa itu? Profesor Asmuni Abdurrahman. Profesor Asmuni Iya, Abdurrahman. Abdurrahman. Saya tanya, benarkah di bukunya Prof bahwa Muhammadiyah hanya menggunakan hadis-hadis mutawatir untuk masalah akidah? Oh, enggak begitu. Gitu. Saya wawancarai langsung, masih ada rekamannya. Dikatakan tidak begitu, bukan itu maksud saya. Hadis mutawatir itu memang membawa pada dalil yang qot'i. Jadi itu wajib kita percaya. Masalah hadis ahad ya hanya yang sahih dan hasan yang kita pakai. Jadi tidak menolak hadis ahad gitu intinya. Dan memang saya lihat diktum di tarjih itu tidak menolak sama sekali. Tarjih itu mengatakan kita wajib percaya pada Al-Quran dan hadis mutawatir. Nah itu kemudian diterjemahkan oleh yang lain. Oh berarti hadis ahad ditolak. Padahal logika usulnya kan tidak begitu. Yang lain itu anggapan umum begitu saja di kalangan masyarakat Muhammadiyah. Coba, ya. Ini dosen usul fikih nih. Sudah Iya kan? sekarang. Kita wajib percaya kepada Quran dan hadis mutawatir. Itu kira-kira gimana itu maknanya? Apakah ada maksudnya penolakan terhadap hadis ahad? Nggak bisa dimafhum mukhalafahkan Tidak bisa. ke bahwa itu berarti menolak hadis ahad. Tidak. Gitu ya. Itu ajakan dan statement yang wajib kita percaya hanya Quran dan hadis mutawatir. Terus hadis Karena ahad, itu derajatnya memang qot'i. hadis ahad nanti dulu. Setelah diteliti dan dipastikan makbul, barulah bisa dipakai. Makanya tidak ada itu penelitian terhadap hadis mutawatir. Oh kalau meneliti Karena semuanya langsung ditolak, ngapain? Tapi kalau penelitian dari itu sasarannya sanadnya. pada hadis ahad. Ya selain Bukhari Muslim tentunya ya, kalau misalnya di iya. Kecuali kalau mau menggugat hadis Bukhari Muslim silahkan, dibolehkan. Silahkan. Tapi rodok-rodok mubazir aja. Waktunya hanya untuk menolak itu sementara, tapi tidak masalah kalau mau dibuktikan silahkan. Oke. Jadi itu sekaligus statement dan sekaligus jadi bukan menolak hadis ahad. Dari posisi jelas ya Muhammadiyah tadi itu dari Profesor Asmuni tadi juga dijelaskan bahwa ini yang diterima Al-Quran dan hadis mutawatir sebagai dalil qot'i. Bukan berarti penolakan terhadap yang ahad. Ahad tetap bisa dipakai setelah penelitian yang cermat. Ini sahih atau hasan. Betul, begitu. itu pernyataan beliau. Cuman kan jarang orang wawancara terhadap beliau, mengkonfirmasi tentang bukunya. Untungnya saya dibimbing oleh orang hebat ya, Profesor Dr. Asmuni Abdurrahman, Profesor Samsul Anwar, Dr. Agung Danarto, dan kemudian Allah Yarham barusan
meninggal Ustadz hadis apa Dosen hadis di dosen UIN hadis. ya. Iya. Iya. Satya Negara siapa? Bukan ya. Iya, Saya lupa. astagfirullahaladzim. Saya Ya kalau kedua-duanya kan itu memang orang tarjih. dia meminta saya ketua tarjih tolong Pak Syamsul Anwar betul sama sekali. Danarto. Terus kemudian yang ahli hadisnya iya, dia minta sama saya Ustadz Al-Fatih. Ustadz Al-Fatih. Iya, baru kemarin dipanggil Allah. Dia minta sana, tolong wawancara langsung. Jadi supaya kita mendapatkan kemurniannya. Jangan hanya mumpung orangnya masih hidup gitu ya. 90 tahun bilang, yang alhamdulillah saya dapatkan dan akhirnya selesai masalah itu. Gitu. Oke. Itu Oke, masalah kalau kan. yang Quran dan yang hadis mutawatir nggak ada perdebatan. Iya, Yang ahad pun bisa dipakai. bisa dipakai. Tapi menemukan nggak Ustadz, ada hadis yang derajatnya atau kualitasnya di bawah itu, tapi masih tetap dipakai dalam untuk mendukung argumen di putusan atau fatwa tarjih gitu. Yang pertama saja tadi yang zat Allah itu jangan kamu memikirkan La tafakkaru fi dzatillah. iya. Tafakkaru fi khalqillah. Iya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Aha. Itu memang ini. Tapi sebenarnya saya memberikan alternatif kalau mau pakai hadisnya ini saja. Jangan pakai ini. Karena apa? Karena diktum awal dasar dari ya Muhammad hanya didasarkan kepada Quran dan hadis makbul atau sunnah makbulah kalau dalam istilah ini. Oke. Tapi sebenarnya spiritnya sama. Ambil aja pendapat ulama gitu. Iya, karena memang itu banyak dipakai dan itu isinya benar. Cuman kan kita berbicara masalah hadis. Jadi hadis itu ya sanadnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Dan itu kan di levelnya level yang teologi, akidah gitu ya. Misalnya Ghazali memakai itu pun mungkin dalam konteks polemiknya atau perdebatannya dengan kalangan filosof gitu misalnya. Saya nggak tahu kalau di majelis tarjih waktu itu misalnya menggunakan hadis itu untuk berbicara dengan siapa gitu. Sederhana sebenarnya karena tidak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Tentu pertanyaan di masyarakat tapi tidak muncul di sana karena itu adanya dalam putusan. Dalam putusan. Iya, putusan. Supaya kita fokusnya pada makhluk Allah berbicara tentang zat Allah ya kayak mubazir aja waktunya itu. Muspro gitu ya. Makanya maaf ya di pengajian Muhammad itu jarang berbicara tentang masalah seperti ini. Bahkan termasuk masalah tawassul. Tidak ada bab khusus tentang tawassul. Saya tidak tahu apa yang melatar belakangi Muhammadiyah. Mungkin dia tidak mau bentrok di masyarakat. Ya, mungkin ya. Satu itu, kedua mungkin juga karena kan ya Muhammadiyah merasa tidak perlu untuk memberi pembenaran terhadap praktek tidak tawasul karena Iya kalau misalnya di kalangan yang membenarkan tawasul kan perlu pendasaran perlu pendasaran. Kalau Muhammadiyah kan nggak perlu pendasaran orang karena langsung makanya banyak Quran yang digunakan. Iya, banyak Quran digunakan. Hadis malah cuma 1-2 saja. Bergeser ke bagian yang keduanya tentang yang mukhtalifah. Yang dua atau lebih hadis dianggap makbulah gitu, terus kemudian dipakai, gimana metode penyelesaiannya misalnya kalau dalam kajian semua ulama pada umumnya ya, seperti Muhammadiyah, NU itu kalau misalnya menghadapi persoalan mukhtalif ya hadis yang diperselisihkan itu atau yang bertentangan itu mesti al-jam' wa taufiq. Langkah pertama taufik itu menggabungkan dan mengharmonikan kemudian awal. Yang kedua itu at-tarjih. At-tarjih mana yang satu dianggap lebih kuat yang lain dan meninggalkan yang dianggap lemah. Kemudian nasih mansuh. Yang datang belakangan menghapus yang datang duluan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tawakuf. Diamkan sementara waktu sampai ketemu dalil lagi yang lebih menguatkan. Nah itu pada umumnya majelis tarjih juga mengatakan seperti itu. Majelis tarjih mengatakan ya yang langkah utama al-jam' wa taufiq. Jadi kalau ada pertentangan begitu udahlah dijamak sajalah. Sir basmalah sir dalam sholat jahar ya sir atau jahar, sir boleh, jahar boleh ya.
Kayak begitu yang diinikan. Tapi ternyata dari 12 kelompok menjadi 10 kelompok hadis, itu ternyata saya tidak tahu. Mungkin apa ya, chemistry ya, Ya. kimia tarjihnya itu dalam ijtihad. Kimia ijtihadnya itu ternyata saya melihat lebih banyak menggunakan langkah kedua, tarjih. Tarjih. Walaupun majelis tarjih sendiri menginginkan langkah pertama itu yang utama. Tapi mungkin secara apa ya, di bawah sadar apa ya, ternyata langkah tarjih, langkah kedua itu justru yang banyak dipakai. Mungkin karena tuntutan masyarakat. Karena mereka menginginkan yang pedoman yang bisa dipegangi gitu. Kalau Jamu wa Taufik kan, dua-duanya oke. Misalnya kayak gitu kan masih bingung. Kita nggak, bagi orang awam orang ya. kebanyakan ya. Jadi ini ada unsur dakwahnya juga nih. Kebingungan di masyarakat. Mana yang ini boleh, itu boleh. Coba kalau misalnya ini boleh, itu boleh. Enggak, saya mau cari yang mana di antara yang ini boleh dan itu boleh yang paling kuat. Yang bisa saya lakukan. Yang saya lakukan. Itu kemudian tarjih. Ternyata dari 10 kelompok hadis ya, yang saya teliti itu banyak hadisnya, 115 hadis. Kalau hadis tarjih sendiri saya meneliti mungkin sekitar 66 hadis. Tapi dari secara keseluruhan itu 115-an. Jadi banyak sekali hadis yang saya teliti itu. Nah, tapi dari 66 itu cara ininya tarjih ternyata 3 itu diselesaikan dengan al-jam' wa taufik. 3 masalah 3 masalah. Dari satu masalah itu mungkin 5-6 hadis ada di sana. Kemudian yang kedua itu tarjihnya, penyelesaian dengan cara tarjih itu ada 6. Satu nasih mansuh. Satunya tawakuf ditinggalkan. Walaupun pernah sekali ketika membicarakan kunut witir. Kunut di dalam witir. Dia mengatakan kita tawakufkan sampai ketemu dalil yang lebih kuat lagi. Jadi dalam bermunas tarjih itu, atau misalnya dalam bertarjih, kadang-kadang di pending, ditawakufkan dulu. Dalam status tawakuf kayak gitu tuh, terus kemudian dicari lagi dalil-dalil yang lain. Sementara dicari, maksudnya kalau misalnya kemudian kan ditransfer ke majelis tablighnya gitu, menyampaikannya kepada masyarakat gimana? Misalnya, boleh nggak saya kunut di dalam witir, atau mendingan saya tinggalkan kunut di dalam witir gitu, gimana biasanya prakteknya? Dipersilahkan pada masyarakat. Pada masyarakat gimana mau? Kita belum punya pendapat soal itu. Silahkan. Gitu ya. Mau milih yang mana silahkan. Jadi pada munas tarjih terakhir saja yang pada masa pandemi itu kan munas terpanjang itu, karena hanya satu ahad setiap akhir minggu kan, weekend itu. Itu Prof. Samsul sebagai ketua majelis tarjih mengatakan ya kalau misalnya ini memang belum ditemukan jawaban yang pasti karena masih ada perselisihan pendapat, ya udah tawakufkan. Sementara nanti kita cari lagi dalilnya mana yang lebih kuat, karena tidak bisa diselesaikan sampai ada yang bisa menemukan, ada yang bisa meyakinkan, dan kalau bisa semuanya sepakat, jangan ada yang tidak sepakat, yang dissenting opinion yang nggak sepakat gitu ya. Nanti tidak bagus ke belakangnya katanya. Woi, berat, obrolan kita agak berat ini karena membutuhkan ilmu-ilmu dasar di bidang studi Islam gitu. Hadis, usul fikihnya harus jalan, karena hukum Islam itu tidak bisa hanya sekedar ini ya. Hadis saja, saya katakan tidak cukup dengan hadis. Ya, usul fikih penting. Sebelum nanti kita lanjutkan lagi obrolannya, masih agak panjang, bisa soal disertasi. Silahkan sambil ngopi. Saya ingin nanya soal ini, Ustadz. Saya agak penasaran ini. Jadi setiap etape penyelesaian studinya Ustadz Syakir tadi itu di S1, S2, S3 itu selalu didampingi istri di sampingnya. Artinya sudah punya pasangan hidup. Bagi Ustadz Syakir, apa arti keluarga dalam konteks penyelesaian studi ini tadi? Tapi sebelum menjawab soal itu, kita saksikan di sini ada video yang dibuat oleh Ananda
Ustadz Syakir. Siapa namanya Ustadz? Nadia Al-Haq. Nadia Al-Haq, itu tentang perjalanan Ustadz Syakir dari masa mudanya ya, sebagai pendekar tapak suci gitu, yang kemudian sampai menyelesaikan doktornya. Ini hari ulang tahun pernikahan. Oh, ini pas hari ulang tahun pernikahan dibuatnya ya? Iya, ke-27. Segantengnya memang membuat banyak orang klepek-klepek kayaknya. Ini kuliah, zaman kuliah. Iya, saya gitaris juga dulu. Oh, oke. Wah, ini. Ada bakat lain. Oh, ini Ibu Aminah. Bu Aminah. Bu Aminah. Oke, iya, gimana arti peran keluarga dalam penyelesaian dan pencapaian akademiknya Ustadz Syakir itu? Luar biasa. Luar biasa. Saya termasuk ya tidak yakin lah kalau misalnya tidak ada pendamping, karena kita sudah ketergantungan sudah begitu tinggi di usia 52 tahun ya. Perjalanan pernikahan 27 tahun. Iya. Ya itu. luar Nikah biasa. tahun Saya berarti? 94 ya, Februari. 94 Februari. Istri waktu itu masih semester 5, saya semester akhir. Ya beda kita cuma 3 angkatan saja. Iya. Gitu. Ya. Yang membuat Ustadz punya nyali sebesar itu untuk bisa menikah muda itu? Karena kiai kita. Oh, karena Kiai kita, ya seperti yang saya katakan tadi, jangan pertentangkan antara perkuliahan dengan pernikahan. Jadi bisa jalan bareng gitu. Ya godaan sudah banyak, ya disalurkanlah di tempat yang dibenarkan syariat gitu. Takut berzina, gitu aja. Jadi ini, ya alhamdulillah banyak lah. Ya saya terus terang pada saat ini nulis disertasi saya memang merancang rumah di sini tuh, saya tempat ketik saya di sini alam terbuka, jambu, pokoknya ini angin. Kemudian samping sini ada lubang udara yang saya sambungkan ke dapur. Jadi kopi susu. Oh gitu. Ya, kemudian pisang goreng, semuanya tersempurna terlayani oleh istri saya yang satu semua memang ini. didesain untuk penyelesaian ini ya. Iya. Kalau ke rumah Ustadz Syakir itu, di rumahnya itu sangat asri. Di belakang rumahnya itu ada semacam apa itu namanya, tempat untuk ngetik. Ada hamparan sawah. Ada apa saung, semacam saung gitu yang di situ bisa santai-santai, gazebo gitu ya. Dan dekat dengan dapur gitu. Dekat dengan dapur. Makanya pada saatnya itu yang Ustadz katakan tadi, masa pandemi itu saya memang bersedih karena COVID datang. Iya. Tapi kalau tidak ada COVID, mungkin saya juga tidak selesai sampai sekarang. Gitu. Karena saya sudah kurangi ceramah. Karena kita kan tidak boleh. Ya ceramah kewajiban. Tapi harus ada yang diprioritaskan. Ini amanah. Saya tidak membayangkan kalau amanah ini tidak selesai. Ya, memang saya tidak bisa dicontoh. 7 tahun itu waktu yang sangat lama dan itu sudah injury time. Pada saat penyelesaian itu alhamdulillah sebenarnya bisa, tapi kebetulan ada tambahan 1 semester karena COVID. Ya, lockdown, bandara tutup, di mana-mana tutup, masjid tutup, universitas juga tutup. Ada tambahan 1 semester. Itu blessing in disguise, wah, alhamdulillah. hikmah dibalik makanya saya katakan dokter COVID.
Kalau mungkin bukan karena Allah mengirim COVID, ya mungkin saya masih bertanya, bisakah selesai dengan disertasi yang agak serius ini? Iya, iya, iya. Mungkin tetap bisa selesai, tapi mungkin tidak begitu serius. Kedalamannya Ya, beda gitu ya. iya, kedalamannya beda. Ya itulah kira-kira Ustaz. Tapi selama mengerjakan disertasi ini, yang Ustaz Syakir rasakan paling tantangan paling berat itu apanya sih, Ustaz? Tantangan paling berat, Atau masalah yang dalam konteks penyelesaiannya ya, atau penulisannya gitu? karena ini kan kontroversi tuh loh, Ustaz. Hmm. Hadis-hadis yang diperdebatkan itu memang secara kitab ya diperdebatkan, di masyarakat memang ternyata diperdebatkan, dan udah kita pokoknya objektif saja, tidak bisa kemudian, maaf saya sebagai orang Muhammadiyah, tidak bisa kemudian status saya itu kemudian pro ke Muhammadiyah. Ini penelitian objektif. Prof. Samsul Anwar sebagai ketua majelis tarjih itu juga bilang pokoknya lepaskan Baju Muhammadiyahnya ketika Iya, nulis ini Anda gitu. meneliti. Dan ada pesan juga, kalau Anda sudah meneliti ini, jangan kemudian terlalu lama karena menuntut kesempurnaan. Tidak ada penelitian yang sempurna. Nanti akan ada penelitian belakangan yang nanti mengkritik tulisan kita. Ya, tapi kita punya waktu. Waktu yang terbatas. Ya, dibatasi waktu, ini harus selesai. Tapi saya juga saya kelemahan saya menuntut kesempurnaan pada sesuatu yang tidak mungkin sempurna. Itu kesalahan dalam penelitian yang Dalam ada batas penulisan waktu. disertasi ya. Iya. Akhirnya sudahlah ya, kita ikuti kata promotor kita. Kemudian objektivitas harus tetap dijaga. Kritik saja tidak ada masalah. Jadi katakan Profesor Samsul Anwar sebagai ketua majelis tarjih plus sebagai juga pembimbing, promotor pembimbing itu membebaskan ya, maksudnya membebaskan. Gitu. Nggak ewoh pakewoh, jangan misalnya dikritik putusan tarjihnya dan segala macam, itu nggak ada sama sekali tidak. Ya nggak ada rasa gimana gitu, sama nggak ya? Sama sekali tidak. Dia malah udah kritik aja. Jadi ya bahkan jangankan seperti itu, beliau menulis buku misalnya salat taraweh itu. Ketika di Munas Tarjih Palembang dikatakan, saya sudah menulis, saya tidak akan memberikan intervensi ke dalam Munas Tarjih itu. Jadi dia serahkan sama ini, mau terima atau tidak gitu. Ya dalam soal sholat iftitah itu, beliau kan lebih cenderung tidak pakai sholat iftitah untuk sholat taraweh. Sementara Muhammadiyah karena sholat taraweh, sholat lail itu sama di bulan Ramadan, jadi tidak membedakan ya, pakai iftitah di pertengahan malam, ya di awal juga pakai itu kata Muhammadiyah. Prof. Samsul berbeda, tapi Prof. Samsul silahkan, saya tidak akan mengintervensi. Dan apa yang terjadi, Munas Tarjih tetap mengatakan sama saja dengan keputusan yang lama. Tetap pakai iftitah. Tetap pakai iftitah untuk yang sholat malam di awal waktu. Di awal waktu. Okay. Karena sama, tidak ada perbedaan, hanya perbedaan waktu saja. Karena sama, makanya di akhir pakai sholat iftitah, dia di awal juga pakai. Tidak ada yang membedakan, kecuali hanya dalam masalah waktu. Itu yang dipakai. Jadi itulah yang diterapkan pada saya, pada kami lah. Walaupun pada awalnya ketika meneliti ini, Profesor Suryadi Allah yarham juga, saya tidak tahu ya. Semoga insya Allah beliau muhaddis juga ya. Ada 2 muhaddis ya, Dr. Al-Fatih meninggal membimbing saya. Ini juga bukan karena penelitian saya berat, karena memang takdir Allah memang. Dia mengatakan, bagaimana Anda menjaga objektivitas? Anda kan orang Muhammadiyah. Bagaimana saya katakan? Saya bilang, saya dikenal sebagai orang Muhammadiyah yang tetap kritis dengan tarjih Muhammadiyah. Kemudian saya tertarik, ternyata iya, kali ini saya loloskan. Akhirnya lolos penelitian saya untuk meneliti tarjih. Jadi gitu. Awalnya memang keberatan. Ya siapapun kan misalnya ada yang keberatan, dan ternyata ya teman karena saya nggak mudah kalau seorang peneliti itu istilahnya kan ada insider,
Artinya Iya. kita sebagai orang dalam komunitas dalam itu komunitas meneliti tentang itu. komunitas kita agak sulit itu Objektivitasnya agak untuk menarik dipertanyakan jarak tentu. objektif gitu. Itu Betul. agak sulit. Dan yang dilakukan Ustadz Syakir memang bisa ya membedakan ketika dalam posisi sebagai ya ustadznya kalangan Muhammadiyah dan sebagai peneliti yang meneliti tentang apa itu namanya putusan dan fatwa tarjih gitu. Ya, alhamdulillah saya dibebaskan dan tidak ada masalah bagi beliau. Ya. Kalau selama berinteraksi entah dengan penguji, dengan pembimbing, ada nggak satu mungkin pertanyaan gitu dari mereka atau permintaan masukan gitu yang bagi Ustadz Syakir agak perlu perdebatan untuk memenuhinya atau perlu negosiasi untuk memenuhinya? Tidak. Nggak ada ya? Tidak. Jadi peneliti pembimbing di UIN Sunan Kalijaga memberikan memang kebebasan untuk ini. Ya dia hanya memberikan patokan-patokan untuk penelitian yang benar seperti ini. Tapi intervensi isi itu tidak. Iya. Saya tidak menemukan. Dia hanya bertanya kenapa begini, kenapa begitu. Jadi dia memberikan kebebasan, menghargai kebebasan berpikir orang dan penelitian orang. Menurut saya ini yang benar. Ya, tidak ada intervensi isi satu pun. Atau kalau misalnya ada ini kok orientasinya terlalu hadis sebagai tekstual banget. Ada. Terus kemudian kok bagian dari hadis yang dipraktekkan di masyarakat sebagai living hadis kok nggak ada. Ada kritik nggak itu. diobrolin soal itu. Ada kritik itu. Gitu. Ini tekstual, ini ilmu lama katanya. Nggak ada yang baru, ada. Harusnya dikaitkan dengan masalah ya kehidupan hadis saat sekarang. Nah, itu baru kontekstual. Iya, ya memang saya katakan nanti akan saya kaji di kemudian hari. Ya, bukan di hari kemudian. Di kemudian hari, tetapi ini memang saya berikan dasar dulu karena saya katakan di awal persoalan perselisihan itu kadang adanya di sanad. Nah, ini juga kritik saya terhadap di UIN itu. Jadi UIN itu fokusnya pada konteks sekarang. Iya, konteks sekarang. Okay. Bagus sih. Tapi dalam masalah hadis itu kita berbicaranya pada sanad karena tidak lepas dari periwayatan. Nah, di UIN itu tidak cenderung ke sana. Tidak cenderung ke sana. Pokoknya persoalan sanad selesai. Mungkin itu sudah pernah dulu gitu. Itu dulu. Gitu, mungkin ya. Nah, kita mau yang ini. Ya, bagus, menurut saya bagus. Tapi masalah hadis ini memang berbeda. Makanya tapi saya katakan Pak Syakir melihat belum selesai urusan sanad itu. Gitu. Belum selesai. Nyatanya setelah kita buktikan, nah kan misalnya Muhammadiyah ini maaf ya, ini yang saya anukan. Tapi Prof Samsul tidak menegur saya. Ustadz, saya menemukan bahwa takbir Idul Fitri, Idul Adha, saya kok lebih cenderung ketiga ya. Bukan tiga kali. Bukan saya menginginkan, penelitian saya menuntut begitu. Tidak ada masalah. Itu bukan keinginan saya, tapi data yang saya teliti memaksa saya harus punya pendapat semacam itu, gitu. Menghantarkan saya pada pendapat semacam itu. Betul. Gitu. Karena hadisnya Bukhari Muslim ya bertakbir 3 kali, kabbar salasan, yukabbiru salasan takbirat, ada macam-macam. Pokoknya yang bertakbir 3 kali. Cuman karena Muhammadiyah menggunakan 2 dan 2 itu ada juga hadisnya dan hadisnya sahih. Ibn Mas'ud, Musannaf Ibn Abi Syaibah. Itu ada itu. Kebetulan sahih dan sahabat. Sahabat Ibn Mas'ud seorang. Kebetulan 2 kali contohnya. Yang lainnya dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kebetulan tidak ada teksnya. Tidak ada, Pak. Ada yang teksnya seperti itu, tapi hadisnya dhaif jiddan. Melalui Jabir Amr bin Shimr. Sebentar, yang nggak ada teksnya tadi itu yang kabar salasan atau itu yang 2? Itu teksnya Bukhari Muslim justru. Oke. Kebetulan untuk contoh, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu ada hadisnya. Teksnya itu ada. Bagi Muhammadiyah, karena ini masalah ibadah, maka inilah yang dipakai. Iya. Tapi kebetulan ada teks yang lain yang mengatakan
Allahu Akbar, kemudian setelah itu 1 kali, kemudian setelah itu bertakbir, kamu sebutkan itu 3 kali. Kalau Allahu Akbar tapi disebutkan 3 kali berarti kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke. Nah, itu contoh yang mukhtalif ya berarti yang mukhtalif tadi itu ya. Yang menurut penelitian Ustaz Syakir yang lebih kuat itu yang justru yang kabar yang 3 kali. 3 kali takbir. Meskipun yang 2 kali redaksi akhirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdah la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu kan zikir-zikir yang biasa kita ucapkan setelah sholat. Jadi 3 kalinya itu sambungannya ini. Sambungannya itu. Sementara kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah akbar walillahil hamd, itu teksnya begitu dari Ibn Mas'ud. Dari Ibn Mas'ud awalnya takbirnya 2 kali. Tapi tidak nyandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada nyandar kepada Nabi tapi dhaif. Itu yang Ibn Mas'ud. Sementara menurut Muhammadiyah hadis yang disandarkan kepada sahabat murni la yuhtajju bihi, nggak bisa dipakai sebagai hujjah, nggak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sementara ini Ibn Mas'ud sahabat ya, sahabat. Gitu. Maksud saya, yang mana metode prinsipnya mau dirubah ataukah ini dikecualikan? Ada pertanyaan begitu. Mau mempertahankan bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan hujjah, ya? Qaulus sahabah, qaulus sahabah bisa dijadikan hujjah, ataukah yang tidak dijadikan hujjah? Jadi diktum teorinya itu loh, ya? Kan menarik ini. Bisa merevisi diktum teorinya. Bisa merevisi itu, atau berpindah ke hadis yang lebih kuat tadi itu gitu. Iya. Mau menggunakan teori atau merubah teori itu. Nah, dalam konteks kayak gitu tuh Ustaz. Artinya kan Ustaz sebagai mujtahid gitu kira-kira berbeda pendapat dengan putusan dan fatwa itu diperbolehkan oleh majelis tarjih atau gini. Statusnya bagaimana? Tidak boleh mendakwahkannya, boleh dipraktekannya secara pribadi atau gimana statusnya? Boleh. Boleh. Saya dengan tokoh-tokoh tarjih itu ketika saya berpendapat seperti ini enggak masalah. Enggak masalah ya. Yang sering kali jadi masalah itu pada akar rumput. Apa masalah? Ya, di itu. Akar rumputnya? Ini tidak sesuai dengan tarjih. Terus saya pernah konsultasi sama Prof Samsul, tidak ada masalah, sama Dr. Fuad juga tidak ada masalah, tidak apa-apa Ustaz. Kemudian setelah itu Profesor Dr. Yunar Ilyas, bagaimana? Yang penting kamu bisa melakukan muqaranah, perbandingan. Ini kata tarjih, dasarnya ini juga ada pendapat begini, dasarnya ini juga begitu. Itu aman. Dan bagi tarjih, ini yang orang sering lupa. Bagi tarjih itu boleh, asal ada dasar Quran dan hadisnya makbul. Itu diktumnya jelas, itu diktum tarjih itu. Makanya saya katakan, maaf, kenapa Muhammadiyah itu kemudian bisa awet sampai sekarang, ya, dengan amal usaha yang paling besar di dunia, ya, dengan jumlah amal usaha yang luar biasa, tidak pernah pecah. Kenapa? Karena dia memberikan ruang, tapi ada prinsip. Ruang perbedaan. Itu diakomodasi ya, diberi ruang perbedaannya asal ada dasar Quran dan hadisnya makbul, beda pendapat tidak ada masalah. Nah itu, makanya apa sih kesimpulannya? Tarjih itu kan kalau kecenderungannya kan mencari yang lebih kuat. Tetapi toleran dengan perbedaan. Toleran itu membiarkan perbedaan itu terjadi. Seperti juga kasus yang terakhir itu soal Jumatan online juga itu kan. Iya.
Oh, kita Walaupun bisa Tarji panjang memberikan lagi kita putusan, ngomong soal itu. nah, Ya, iya. ya. Walaupun Tarji akhirnya memberikan keputusan kan, fatwa lah paling tidak. Iya, iya. Putusan. Tapi kan Oke, kemudian nih. kan Tapi tidak melarang. dia menghargai. Tarji itu menghargai perbedaan pendapat. Betul, betul. Ya, tapi kalau Anda tanya tuntunannya seperti ini yang Seperti menurut ini. Tarji. Apalagi juga yang melaksanakan Jumatan online adalah anggota majelis Tarji juga. juga. Karena itu bukan makom saya untuk komentar. Saya cuma sami'na wa Ya. ta'na saja. Nah. itu sesi berikutnya nanti itu. Kalau ada S4. Oke, terakhir Ustadz. Kalau nanti di Muktamar Muhammadiyah berikutnya, kalau Ustadz ditawari untuk milih jadi ketua tabligh atau tarjih, Ustadz? Saya mau jadi pendakwah kampung aja lah. Waduh. Guru ngaji di kampung lebih asik, tidak ada. Loh, ini tanggung amanah Ustaz. Kan, Jadi begini. kan ada tanggung jawab sudah membelejeti Tidak ada masalah. putusan dan fatwa tarjih. Wah, Ya, saya doakan mudah-mudahan ini bermanfaat. Insya Ya, Allah, insya Allah. dengan segala kekurangan, tapi saya berupaya objektif, ya, dan sampai ke dalam. Tapi saya cuman mau ya hidup sebagai sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah, menginikan, tidak ada target apa-apa lah. Tapi Mengalir saja. kalau amanah diberikan kan nggak boleh lari. Tidak boleh lari. Jadi begini Ustadz, masalah amanah ini termasuk. Ah, Saya bilang sama di ini, kalau bukan karena amanah mungkin saya tidak selesaikan ini. Karena capek Ustadz. iya, iya. Capek. Cuman karena ada Capek amanah fisik, itu. Capek fisik, pikiran, capek pikiran. hati. Iya, kalau bukan karena amanah mungkin saya tidak selesai. Tapi karena ada amanah itu dan ada aminah. Aminah di samping. Ada aminah di samping saya itu. Ya bismillah. Coba kalau misalnya tidak selesai, ya Allah ya Rabbi. Ya. Takut, Mak. Takut. Iya, Amanah tidak selesai. betul. Apa kata dunia ini, Ustaz? Apa kata Syakir. dunia? Waduh. Itu mimpi buruk mungkin selalu bangun karena bisa selesai tapi tidak diselesaikan. Nah, makanya teman-teman Oke. saya kasih mungkin ya kasih pesan atau sesuatu inspirasi. yang sudah dimulai selesaikan. Harus berani mengakhiri. Iya. Dan Lebih bagus tidak memulai, ya, daripada nanti tidak selesai. Jadi gitu saya kira memang diperhitungkan kalau mau studi lanjut, bismillah sudah milih itu ya rampungkan. Nah, bagi saya mungkin karena kita ustadz bukan kendala saya kira ya, tapi itu bisa menjadi masalah. Iya, masalah memenuhi panggilan pengajian. Itu memang sesuatu bagi ustadz itu kewajiban. Nah, saya sudah coba kurangi tapi tetap saja tidak mempan. Saya sulit sekali untuk menolak, tapi saya sudah kurangi 90% pengajian. 1-2 saya ini kan, tapi itu terus terang tidak. Makanya saya katakan ini semua pertolongan Allah. Ya, melalui Covid itu. Bagi saya hikmahnya ya, walaupun ada yang menderita. Ya, di setiap keadaan mesti ada hikmah. Kita itu orang beriman disuruh cari hikmah yang terbaik untuk kita. Nah, iya, betul. Saya kalau misalnya tidak mungkin saya masih memenuhi panggilan, tapi alhamdulillah stop sama sekali, tidak gitu ada ya, panggilan. memang harus fokus milih gitu ya. Milih itu pilihan. Karena kalau dua-duanya tetap ingin dijalankan agak sulit. Sulit. Itu. Walaupun ada teman-teman yang bisa ya, tapi saya termasuk orang yang sulit. Betul, apalagi ya ini kan dedikasi pikiran, waktu dan macam-macam ke sini. Gitu Ustaz. Matur nuwun sangat. Terima kasih banyak sudah menginspirasi, sudah mencerahkan kita dengan diskusi yang lumayan dalam, panjang dan insya Allah kita banyak hal lagi yang bisa diobrolkan. Ini belum ngobrolin sepak terjang Ustaz Syakir ini sebagai pendekar tapak suci, sebagai juara UMY Idol itu ada lagi sesinya itu nanti itu. Iya, Jadi ya. ini paduan suaranya juga suara emasnya ini banyak banyak membuat orang terkagum-kagum gitu. Allahu Akbar. Oke, barangkali ada hal akhir yang mau disampaikan kepada teman-teman di sana yang mungkin dia tadi masih mengerjakan tugas akhirnya atau dengan usia yang tidak muda lagi tapi harus dituntut untuk menyelesaikan studi gitu, Ustaz, gimana? Ustaz? Ya, memang akhirnya kita harus memilih mau selesai atau tidak.
Iya. Kalau kita sudah bertekad untuk studi lanjut, maka harus dituntaskan. Yang sering saya katakan, sesuatu yang sudah kita mulai itu harus kita tuntaskan sampai selesai, karena ini amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan universitas. Karena kan maaf, di UMB alhamdulillah saya dibiayai sejak S2 sampai S3. Ya, nah kemudian selanjutnya kalau ada kegiatan yang lain, ya mungkin ada skala prioritas. Ini kita singkirkan dulu yang tidak ini. Yang utama adalah studi itu. Ya, studi. Karena itu amanah. Itu yang saya tidak ini. Kemudian berdoa pada Allah. Memang istri banyak membantu. Anak-anak semuanya berdoa. Tolong doakan Bapak. Ya, saya yang sudah bercucu ya, luar biasa. Itu hiburan tersendiri. Doa tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas, ya. Tapi ikhtiar yang paling utama, kemudian setelah itu doa. Tawakal ala Allah. Dengan ikhtiar yang maksimal itu tadi ya. Dan tidak usah menuntut kesempurnaan pada sesuatu yang tidak mungkin sempurna. Betul. Kalau kata orang itu, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Betul. Dan milik Andra and the Backbone. Oke, karena sudah kita mulai dan kita harus mengakhirinya. Ya, udah panjang sekali. Insya Allah kapan-kapan kita ngobrol lagi di sini. Terima kasih Wonder People di sana. Sampai ketemu lagi dengan pembicara dan tamu-tamu yang juga luar biasa dan inspiratif. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.